Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alifa Miftahul Jannah. Dan saya Grace Kamariska Kalawali. Kami dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Musa Mus. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dua soal mengenai gerak melingkar. Oke, sekarang di sini kita punya satu contoh soal. Partikel bermuatan bergerak melingkar akibat pengaruh medan magnet. Percepatan sudut sebesar 1/4 pi radian per sekon kuadrat. Pada T sama dengan 0, partikel dalam keadaan diam. Tentukan yang pertama, kecepatan sudut partikel saat T sama dengan 2 sekon. Yang kedua, posisi sudut partikel saat T sama dengan 2 sekon jika saat T sama dengan 0 posisi sudut sebesar pi. Dan yang ketiga, kecepatan sudut partikel saat partikel telah menempuh sudut sebesar 72 pi radian. Oke, sekarang kita akan mencari satu persatu jawabannya. Mulai dari yang pertama, kecepatan sudut partikel saat T sama dengan 2 sekon. Nah, dari sini yang kita ketahui pertama adalah T-nya sama dengan 2 sekon. Kemudian yang ditanyakan dari sini adalah kecepatan sudut. Itu artinya omega F-nya. Jadi, omega F sama dengan tanda tanya. Nah, rumus yang kita gunakan di sini adalah kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut dikali waktu. Sama dengan kecepatan sudut awalnya adalah 0 ditambah percepatan sudutnya 1/4 pi dikali dengan waktu yang diketahui dari poin A ini, yaitu 2. Nah, dari sini kita dapatkan 1/4 pi dikali 2 sama dengan 2/4 pi. Sama dengan 1/2 pi. Jangan lupa satuannya adalah radian per sekon. Nah, jadi kecepatan akhir atau kecepatan saat T sama dengan 2 sekon adalah 1/2 pi radian per sekon. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Posisi sudut partikel saat T sama dengan 2 sekon. Nah, jadi pertama yang kita ketahui di sini adalah T sama dengan 2 sekon. Jika saat T sama dengan 0, posisi sudutnya sebesar pi. Jadi, saat T-nya sama dengan 0, posisi sudut atau theta I-nya itu sebesar pi. Nah, kemudian apa yang ditanyakan dari sini? Yang ditanyakan adalah posisi sudut partikel saat T sama dengan 2 sekon, yang dimana itu adalah theta F sama dengan tanda tanya. Nah, rumus yang kita gunakan di sini adalah posisi sudut akhir sama dengan posisi sudut awal ditambah kecepatan sudut awal dikali waktu ditambah 1/2 percepatan sudut dikali waktu kuadrat. Sama dengan seperti yang diketahui dari soal, theta I-nya sama dengan pi, maka kita isi di sini theta I-nya sama dengan pi. Ditambah kecepatan awal yang kita miliki adalah 0. Kemudian waktu awalnya juga 0. Ditambah 1/2 percepatan yang diketahui adalah 1/4 pi. Dikali lagi dengan waktu dikuadratkan.
waktu yang diketahui tadi adalah T sama dengan 2 sekon. Jadi 2 kuadrat. Sama dengan, tinggal dioperasikan. Jadi Pi ditambah 1/2 dikali 1/4, 1/8 Pi dikali 2/2 sama dengan 4. Selanjutnya, Pi ditambah 4 dikali 1/8, 4/8 Pi. Sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya. Sebelum itu, yang ada di sini bisa diperkecil terlebih dahulu. Jadi Pi ditambah 1/2 Pi. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita lanjut di sini. Sama dengan penyebut dan pembilangnya sama-sama dikali 2. Jadi 2Pi per 2 ditambah 1Pi per 2. Pada umumnya angka 1 ini tidak harus ditulis ya. Sehingga dari sini kita dapatkan 2 ditambah 1 jadilah 3/2 Pi. Maka posisi sudut partikel saat T sama dengan 2 sekon yang kita dapatkan di sini adalah 3/2 Pi. Jangan lupa satuannya radian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Kecepatan sudut partikel saat partikel telah menempuh sudut sebesar 72 pi radian. Nah, dari poin ketiga ini yang kita ketahui pertama adalah partikel telah menempuh sudut sebesar 72 pi radian, yang artinya selisih sudut awal dikurang akhir adalah 72 pi radian. Dapat dituliskan sebagai theta F dikurang theta I sama dengan 72 pi radian. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan sudut partikel. Nah, kecepatan sudut partikel dilambangkan dengan omega F. Tanda tanya. Rumus yang kita gunakan adalah kecepatan sudut akhir kuadrat dikurang kecepatan sudut awal kuadrat sama dengan 2 dikali percepatan sudutnya, kemudian dikalikan dengan selisih posisi sudutnya, atau theta F dikurang theta I. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama, yang ditanyakan adalah omega F, jadi ini tetap, dikurang omega I, kita punya 0, sama dengan 2 dikali percepatan sudutnya adalah 1/4 pi, kemudian dikali dengan selisih sudut yang diketahui dari soal adalah 72 pi radian. Atau dituliskan saja 72 pi. Nah, dari sini kita dapatkan omega F kuadrat sama dengan 2 dikali 1/4 menjadi 2/4 pi dikali 72 pi, atau 1/2 pi dikali 72 pi. 1/2 pi dikali 72 pi sama dengan 72/2 pi kuadrat. Nah, kemudian lanjut di sini ya. Omega F kuadrat sama dengan 36 pi kuadrat. Nah, sampai sini yang perlu kita temukan adalah omega F. Artinya, omega F sama dengan akar dari 36 pi kuadrat, yaitu 6 pi.
Oke, jadi kecepatan sudut partikel saat partikel telah menempuh sudut sebesar 72 pi radian adalah 6pi, jangan lupa satuannya, radian per sekon. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan persamaan θ sama dengan 4t kuadrat dikurangi 4 bila partikel bergerak dari t sama dengan 2 sekon dan t sama dengan 3 sekon. Kecepatan sudut rata-ratanya adalah. Jadi di soal yang kedua ini kita mengetahui bahwa sudah ada persamaannya, yaitu θ sama dengan 4t kuadrat dikurangi 4 dan nilai dari T1 dan T2 adalah 2 dan 3 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari kecepatan sudut rata-ratanya, di mana kecepatan sudut memiliki simbol omega. Sebelum kita mencari nilai dari kecepatan sudut, kita harus mengetahui dulu nih nilai dari θ1 dan θ2. Karena sudah ada persamaannya, kita tinggal masukin saja nih nilai dari T2 dan T1, yaitu 4, di mana T ini kita gantikan dengan nilai tiap-tiap dari T1 dan T2, yaitu 2 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 12 radian, dan 4 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 32 radian. Setelah kita mendapatkan nilai dari θ1 dan θ2, kita masukin ke dalam rumus kecepatan sudut rata-rata, yaitu omega sama dengan θ2 dikurangi θ1 per T2 dikurangi T1, di mana setiap θ2 dan θ1 serta T2 dan T1 memiliki nilai yaitu 32 dikurangi 12 per 3 dikurangi 2 sama dengan 20 per 1 atau 20 radian per sekon. Jadi, nilai dari kecepatan sudut rata-rata partikel tersebut adalah 20 radian per sekon. Cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Bye semuanya, bye-bye.